Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan pemrograman dasar kita. Sekarang kita akan membahas mengenai pengendalian proses atau yang lainnya adalah kondisional. Nah, tujuan pembelajaran slide ini, mahasiswa mengetahui mekanisme-mekanisme untuk mengatur pemrosesan instruksi. Yang kedua adalah mahasiswa memahami dan mampu menggunakan mekanisme seleksi dalam program. Nah, seleksi ini sebenarnya kalau di flowchart itu menyeleksi kondisi apakah benar atau tidak gitu ya. Nah, cara-cara untuk menyeleksi dalam bahasa C itu ada berbagai macam. Yang pertama kita bisa pakai if. Yang kedua bisa pakai switch. Kemudian selanjutnya ada lagi cara yang lain pakai statement kondisional. Nah, untuk bentuk if sendiri, bentuk umumnya adalah if, yang bentuk ada 3 bentuk ya. Yang pertama if ekspresi statement. Jadi di sini menyeleksi kalau if-nya benar, maka statementnya dijalankan. Kemudian yang kedua adalah if ekspresi statement, else statement 2. Kalau ekspresinya benar, dijalankan statement 1. Kalau tidak benar, maka dijalankan statement 2. Kemudian yang ketiga adalah bentuk if ekspresi 1 benar, dijalankan statement 1. Kalau tidak, itu else if ekspresi 2 benar, jalankan statement 2. Kalau di antara 2 tadi nggak ada yang benar, maka statement 3. Itu adalah prinsip dasar if gitu ya. Kemudian ada lagi bentuknya adalah switch. Bentuknya switch, pola dasarnya itu adalah switch dalam kurung ekspresi. Ekspresi itu hal yang mau kita nilai gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya juga. Konteksnya kalau yang di kondisinya si ekspresi ini item 1, maka dijalankan statement 1. Kemudian di break. Kemudian kalau dinilai lagi case, kalau kondisinya si ekspresi ini item 2, maka dijalankan statement 2, kemudian di break. Dan seterusnya sampai berapapun jumlah case-nya gitu ya. Terus kemudian yang paling terakhir sendiri ini ada default. Kalau keseluruhan case ini tidak ada yang true. Jadi di defaultnya statement apa gitu ya. Ini untuk bentuk umum switch. Kemudian selanjutnya adalah bentuk ekspresi kondisional. Polanya ini pakai operator ternary ya. Pakainya adalah operator tanda tanya. Bentuk dasarnya adalah ekspresi 1 tanda tanya, ekspresi 2 titik 2, ekspresi 3. Kalau ekspresi 1 benar atau nilai 1 gitu ya, maka yang dieksekusi adalah ekspresi 2. Kalau ekspresi 1 ini false atau salah, bernilai 0, maka yang ekspresi 3 yang dieksekusi. Nah, kita akan masuk sekarang ke if bentuk pertama. Polanya adalah if ekspresi statement. Program akan mengevaluasi ekspresi dan apabila bernilai 1 atau true, maka statement dieksekusi. Nah, kita akan lihat bentuknya. Program menentukan kelulusan, lulus jika lebih dari 60. Jadi di sini ada masukkan nilai ujian, printf, kemudian ditangkap, kemudian dimasukkan variabel nilai. Nah, di sini kondisinya, bentuk pertama dari if dalam kurung nilai kurang dari 60, ya, tulisannya adalah Anda tidak lulus. Nah, permasalahannya kalau yang bentuk 1 saja, ini kan yang ditangkap adalah kondisi yang kurang dari 60 saja. Nah, nanti kalau lebih dari 60 ya tidak ada keluaran apa-apa gitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan cuaca. Jika suhunya lebih dari 27, maka print F cuaca panas. Kalau di atas 27 cuaca panas. Nah, di sini saya cek 37,5 cuaca panas. Kendalanya sama juga. Kalau kurang dari 27 ya dia nggak ada kontrol apa-apa. Itu untuk bentuk pertama. Nah, selanjutnya ini adalah if bentuk kedua. Polanya if ekspresi itu dievaluasi true, maka dijalankan statement 1. Else ini statement kalau kondisinya false atau not true, maka dijalankan statement 2. Nah, program akan mengevaluasi ekspresi jika
nilai ekspresi ini sama dengan 1 atau dia true. Kalau dia false, maka dia eksekusi yang 2 gitu ya. Kemudian ini contoh-contoh pola if yang kedua. Di sini ada program menentukan lulus atau gagal. Nah, di sini printf masukkan nilai Anda, di scanf ditangkap, nilainya adalah desimal, dimasukkan ke variabel nilai. Kondisinya di sini kita lihat, if nilai lebih besar dari sama dengan 60, maka printf aksinya adalah Anda lulus, di printf Anda lulus dengan nilai sekian, gitu ya. Kemudian else, kalau kondisinya bukan ini atau dia ya lebih kecil dari 60 berarti ya, puts, maaf Anda gagal. Jadi kalau yang dibentuk kedua ini sudah bisa menangkap kondisi ketika yang if pertama ini tidak true gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, program menentukan jawaban. Di sini kondisinya adalah langsung di sini ya. If dalam kurung buka 2 kali, jawab sama dengan Y. Nah, ingat sama dengan itu kan berarti menentukan apakah dia itu true atau false gitu ya. Y kecil atau jawab sama dengan Y besar, maka dia printf langkah kedua masukkan password. Nah, kalau kedua ini tidak terpenuhi, artinya yang dimasukkan itu bukan Y kecil atau Y besar, maka terima kasih gitu ya. Nah, di sini juga ada contoh penggunaan operator atau ya. Jadi kalau atau ya, asalkan di sini true atau di sini true ya, di antara keduanya itu ada yang true, maka ya itu berarti kondisi rangkaian ini dianggap true. Oke, kemudian program menentukan vokal atau konsonan. Di sini ada serangkaian if, kondisinya if huruf sama dengan A atau I atau U atau E atau O. Huruf kecil ya di sini. Belum ditangkap yang huruf besarnya. Maka dia printf Anda memasukkan huruf vokal. Kalau bukan ini yang dimasukkan, berarti Anda memasukkan konsonan. Ketika dicek E, yaitu Anda memasukkan huruf vokal. Kemudian ini if bentuk ketiga. Nah, if bentuk ketiga ini polanya if ekspresi 1 benar, dijalankan statement 1. Else if, kalau tidak benar, dijalankan ekspresi 2. Else, kalau statement 1 dan 2 ini tidak benar, maka dijalankan statement 3. Ya, ini contohnya adalah menentukan bilangannya itu genap atau ganjil. Nah, di sini masukannya adalah integer, dimasukkan ke variabel num. Kondisinya adalah if num modulus 2 sama dengan 0, kan berarti di sini harus true atau false ya. Maka kalau true dia tampilkan ini bilangan genap gitu ya. Else if, tapi kalau tidak, else if num-nya itu ternyata modulus 2 itu masih ada sisa atau sisanya 1, maka dia printf bilangan ganjil. Else, nah ini kondisi ketiga, kalau keduanya di atas itu tidak true, maka Anda memasukkan 0 berarti ya. Anda memasukkan 0. Oke, kemudian program menentukan cuaca pakai if bentuk ketiga. Di sini kondisinya adalah if suhu lebih besar daripada 35, maka cuaca sangat panas. Else if suhu antara ya, kalau antara menulisnya seperti ini. If suhu lebih besar dari 28 dan suhu kurang dari sama dengan 35, puts cuaca panas. Kemudian else if kalau bukan 2 di atas itu, suhu kurang dari sama dengan 16, maka cuaca dingin. Nah, yang antara 16 sama 28 apa? Itu yang di paling bawah. Else kalau bukan di antara ketiganya ini di atas, itu adalah cuaca normal. Jadi dilihat di sini contohnya juga
else if ini bisa berapa kali pun mau dipakai bisa gitu ya. Jadi else if gitu ya. Yang paling bawah sendiri adalah else. Di sini dicoba 27 cuaca normal. Kemudian selanjutnya adalah ekspresi kondisional. Gunakan tanda tanya. Kita kemarin sudah pelajari ya. Tujuannya adalah menggantikan if sederhana. Ekspresi 1 benar, maka yang dijalankan ekspresi 2. Kalau ekspresi 1 salah, maka yang dijalankan adalah ekspresi 3. Oke, di sini contoh menentukan suhu gitu ya, tapi menggunakan ekspresi kondisional yang lebih sederhana. Di sini kondisinya adalah setelah printf scanf ya, cara bacanya apakah suhu lebih besar dari 28, tanda tanya. Kalau iya, maka di put S cuaca panas. Kalau tidak, maka di put S cuaca normal. Ini adalah cara yang lebih sederhana. Kemudian, program menentukan genap ganjil lagi. Tapi pakai operator kondisional ini. Caranya adalah, ya kalau angka apakah sama dengan 0, kalau iya maka puts 0. Tapi kalau tidak, tanda titik 2. Di sini dalam kurung 2 kali, jadi dia di nested lagi. Kalau yang dimasukkan bukan 0, maka dia di nested atau di kurung dalam kurung gitu ya. Ya, jadi yang diseleksi nanti 2 lagi ini. Apakah angka modulus 2 sama dengan 0? Kalau iya, maka dia puts genap. Tapi kalau tidak, maka puts ganjil. Gitu ya. Ini contohnya penggunaan operator kondisional, tapi yang pakai nested, dikombinasikan kurung dalam kurung. Nah, contohnya di sini masukkan angka integer 9, maka hasilnya adalah ganjil. Kemudian selanjutnya adalah statement switch. Statement switch ini pola dasarnya adalah switch ekspresi. Jadi yang dinilai nanti adalah si ekspresi ini. Kalau ekspresinya itu bernilai item 1, ya cara tulisnya case item 1, maka yang dijalankan adalah statement 1 di break. Kalau ekspresi ini nilainya adalah item 2, maka dijalankan statement 2 lalu di break sampai nanti statement n. Kemudian yang paling akhir sendiri defaultnya, atau kalau case 1 sampai sekian itu nggak ada yang terpenuhi, maka defaultnya adalah statement apa gitu ya. Defaultnya adalah kondisi apa. Nah, ekspresi akan dievaluasi, kemudian akan dicari item yang nilainya sama dengan nilai ekspresi. Jika ditemukan item yang cocok, maka statement item tersebut dieksekusi. Jika tidak ada item yang cocok, maka statement default yang akan dieksekusi. Item hanya boleh berupa konstanta atau nilai ya. Oke, ini adalah contohnya. Di sini switch value variabelnya adalah hari. Switch hari, kalau hari dalam kurung, kemudian kurung buka, case 1 kondisinya nilai 1 gitu ya. Jadi masukannya 1, 2, 3, 4, 5 atau seterusnya karena ini adalah integer ya. Kalau kondisi hari itu 1, maka put s minggu titik koma break titik koma. Nah, breaknya ini bisa ditaruh di bawah, bisa ditaruh di setelahnya ini. Tapi setelah minggu ini harus ada titik koma. Kalau case 2 maka Senin, case 3 maka Selasa, dan seterusnya sampai case 8. Nah, kalau angkanya di luar 7, nangkapnya bagaimana? Nah, di sini ada default. Default kalau bukan 1 sampai 7 nilai yang dimasukkan, maka angka di luar jangkauan. Nah, jadi di sini saya contohkan, saya masukkan 1, maka nanti outputnya adalah minggu. Kemudian di sini adalah program untuk mengoperasikan operator dan operan gitu ya. Jadi di sini ditangkap variabelnya angka 1, angka 2 dan hasil serta variabel operator. Jadi di sini masukkan ekspresi menangkap input dari pengguna. Yang pertama ini dianggap
desimal, yang kedua adalah untuk operator, maka dia char ya. Yang ketiga adalah desimal lagi untuk nilai lagi. Ya, nanti yang output masukan pertama masuk ke angka 1, yang kedua masuk ke operator, yang ketiga adalah angka 2. Bentuknya nanti akan seperti ini. Ya, yang di tampilan ini 3 kali 5 kalau yang saya masukkan. Kemudian di print hasil ada berapa. Nah, kemudian statement switch-nya. Switch kalau operatornya ya, jadi nilainya tambah atau kurang atau kali atau bagi itu sebagai case ya. Kalau operator yang dimasukkan itu adalah tambah ya, di sini kali ya. Kalau tambah maka hasil itu sama dengan angka 1 tambah angka 2. Kemudian titik koma print f hasil titik koma break. Nah, breaknya itu bisa ditaruh di bawah sini juga sebenarnya. Kemudian case kalau operator yang dimasukkan itu adalah main, maka hasilnya angka 1 kurangi angka 2. Demikian seterusnya sampai yang operator terakhir. Nah, kalau nggak ada operatornya yang ada di case ini, maka defaultnya adalah operator tidak dikenali. Ya, seperti di output ini saya coba masukkan ekspresi 3 kali 5, maka hasilnya adalah 3 dikali 5 sesuai hitungan yang di sini. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk if 1, 2, 3, kemudian ada bentuk conditional statement menggunakan operator ternary, dan kemudian ada juga switch gitu ya dalam percabangan kondisional ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Slide saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.